agama Kristen itu apa? Harus dihancurkan. Dan salah satu pemikirnya itu adalah Voltaire ini. Ya. Dan bagaimana caranya menghancurkan kekristenan? Nah, ini Voltaire tuliskan. Voltaire katakan apa? Jika kita, if we would destroy the Christian religion, jika kita ingin menghancurkan agama Kristen, pertama-tama, apa yang kita harus hancurkan? Kita harus menghancurkan kepercayaan manusia terhadap Alkitab. Ya, dia ingin supaya kedua saksi Tuhan, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru atau Alkitab itu, apa? Hancur. Ternyata telah terbukti bahwa rumah daripada Voltaire yang menyatakan 1 abad lagi tidak akan ada lagi Alkitab di muka bumi. Ternyata tempat orang yang berbicara seperti itu, rumahnya yang kemudian dibeli oleh Geneva Bible Society, menjadi tempat di mana Alkitab itu dapat terus-menerus dicetak. Kita bisa melihat bagaimana sudah dinubuatkan, bagaimana usaha-usaha untuk menghancurkan firman Tuhan itu apa? Terus terjadi. Usaha-usaha untuk menghancurkan firman Tuhan ini terus terjadi. Dan mari kita lihat yang sehubungan dengan revolusi Perancis ini. Ya. Saya akan membawa kita untuk melihat satu tulisan, satu artikel yang ditulis dalam the collection. Ya, ini koleksi adalah para orang-orang yang memiliki sejarawan-sejarawan dunia, dengan kata lainnya. Kenapa dikatakan dalam artikel ini, the 6 major causes of French Revolution, ada 6 penyebab utama daripada revolusi Prancis. Nah, kita tidak lihat semuanya sampai 5 ya, karena yang ke-6 itu adalah memang orang-orang pada saat itu suka berevolusi. Ada kebudayaan berevolusi, itu poin ke-6. Tapi kita akan secara perinci, mari kita lihat poin pertama sampai ke-5 ya. Anda bisa Google, Anda bisa juga baca artikel ini ya, 6 major causes of the French Revolution. Yang pertama, ya, bahwa dikatakan bahwa revolusi Prancis adalah salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Eropa. Ya. The French Revolution is one of the most well-known events in European history, starting in July 1789. Dimulaikan pada bulan Juli 1789 dengan penyerbuan Bastille, di mana kekerasan segera meningkat menjadi teror yang berdarah. Ribuan orang dipenggal dengan gilotin. Gilotin itu orang ditaruh kepalanya di atas lalu ada gilotin, ada pisau dari atas yang dilepaskan untuk memenggal kepala kita. Jadi siapa yang dipenggal? Termasuk Raja Louis ke-16 dan istrinya yang dibenci sekali oleh masyarakat Prancis saat itu yang bernama Mary Antoinette. Ya, Mary Antoinette. Nah, kenapa? Apa ini penyebabnya? Ini dari artikel ini ya. Ini dari 6 major causes of French Revolution, dimulaikan dengan statement dari artikel tersebut tentang revolusi Prancis ini. Yang penyebab pertama adalah adanya pajak tanah dan sistem 3 lahan. 3 estate system. Siapa yang memiliki lahan-lahan? Pemilik lahan pertama yang akan bisa mengambil dan lain sebagainya itu dimiliki oleh gereja. Pemilik pertama itu gereja, yang memiliki hak yang pertama itu adalah gereja, yang kedua adalah kaum bangsawan, lalu ketiga rakyat biasa yang dapat apa? Dapat membeli lahan atau membeli tanah atau perkebunan ya. Lalu yang lainnya yang tidak punya tanah ya bekerja dengan mereka yang punya lahan atau perkebunan. Jadi ketiga kelompok pemilik tanah ini ya, mulai dari para pastor, para agamawan ya, itu pemilik lahan yang pertama. Lalu para bangsawan, lalu kemudian apa? Lahan ketiga itu, mereka khususnya pemilik lahan pertama, ini kan 3 sistem ya. Sistem yang pertama, sistem kedua itu, bayar pajak itu hanya sedikit. Ketiga kelompok pemilik tanah tidak dikenakan pajak yang sama. Kenapa? Karena pemilik lahan yang pertama, pastor-pastor Katolik, dan lahan kedua, para bangsawan, itu mereka membayar pajak yang sangat sedikit. Rakyat biasa yang bukan bangsawan, tapi memiliki tanah, mereka lah yang disebut sebagai pemilik lahan ketiga, mereka lah yang membayar pajak yang sangat besar, yang dikenal dengan istilah di Prancis saat itu adalah taille ya. Jadi itulah mereka yang paling kerja apa harus membayar pajak lebih besar kepada raja, kepada pemerintah, pada negara Prancis pada saat itu. Nah, pajak kerajaan ini adalah salah satu aspek menurut artikel ini yang paling dibenci di Prancis sebelum adanya revolusi Prancis. Mereka sangat terbebani dengan sistem pajak tanah dan sistem 3 lahan ini ya. Dan itulah dikatakannya. Ini satu statement juga dari artikel dan ini dikatakan, despite being a small percentage of the French population, meskipun persentasenya
kecil dari populasi Prancis. Tidak banyak orang, tidak semua orang jadi pastor ya, agamawan ya. Tapi pastor-pastor Katolik, the Catholic clergy own 10% of the land. Mereka cuma sedikit, tapi justru banyak sekali tanah mereka, 10% dari tanah di Prancis ya. 10% tanah mereka miliki. Dan kaum bangsawan memiliki seperempatnya. Meskipun ada beberapa petani yang memang memiliki tanah yang mereka garap, tapi mereka itu yang memiliki, petani-petani yang memiliki tanah itu adalah pengecualian, ada istimewa saja, bukan sebagai aturan. Jadi pada umumnya mayoritas petani itu tidak punya tanah. Mereka bekerja kepada petani yang punya tanah, atau bekerja kepada para bangsawan, atau bekerja kepada pemilik tanah yang pertama, yaitu para agamawan, pastor-pastor Katolik pada saat itu. Jadi mayoritas petani harus membayar kewajiban feodal, kewajiban kepada bangsawan ya, kepada tuan tanah, dan menerima upah yang kecil, yang buruk atas pekerjaan mereka ya. Dan landlord and receive poor wages for their work. Itu sebabnya gemes sekali itu para petani ya. Jadi pertama itu masalah pajak, tanah, dan sistem 3 lahan atau 3 estate system. Yang kedua, harga peperangan yang mahal. Prancis seperti Inggris, mereka mencari untuk apa? Mencari tanah jajahan supaya mereka dapat sumber-sumber untuk dapat membangun negara mereka ya, atau untuk mencoba mendominasi dunia. Jadi Prancis dan Inggris, dan mereka itu bersaing ya. Mereka bersaing ya. Nah, Prancis dalam persaingan tersebut menderita kerugian besar selama perang 7 tahun, dalam tahun 1756 sampai 1763, Inggris menghancurkan armada di Atlantik dan Mediterania, sehingga merebut banyak koloni yang tadinya milik Prancis. Dan Prancis juga kehilangan pengaruhnya di Kanada setelah perjanjian Paris pada tahun 1763. Mudah-mudahan Anda tidak bosan mendengar sedikit sejarah, tapi ini poinnya ya. Jadi Prancis memang sedang habis-habisan uang mereka oleh sebab peperangan demi peperangan yang mereka hadapi ya. Dan karena dendam mereka kalah di banyak tempat, Prancis itu bersekutu dengan Amerika selama perang revolusi di Amerika Serikat untuk merdeka dari Inggris. Itu Amerika itu dibantu oleh Prancis ya. Di tahun 1775 sampai 1783. Dan Amerika dan Prancis itu menang dalam pertempuran Kudalor pada tahun 1783. Tapi karena perang begini, apa yang terjadi? Kemenangan itu harus dibayar mahal. Pajak harus dinaikkan untuk membayar biaya-biaya peperangan. Dan pihak lahan ketiga itu para petani yang punya tanah atau petani-petani yang bekerja di pemilik-pemilik lahan lainnya ya. Dan rakyat biasa lah, mereka yang membayar pajak yang paling berat. Mulai mereka, aduh gimana ini? Masa ini para bangsawan yang enak-enak saja hidupnya? Masa ini orang-orang pastor-pastor ini ya, pendeta-pendeta ini kok kayak enak saja hidup mereka. Kami ini menderita. Kami yang menderita. Berikutnya juga, poin ketiga, kenapa sampai terciptanya revolusi Prancis? Karena adanya industrialisasi dan konsumerisme. Betul, banyak petani yang masih miskin tinggal di pedesaan, tapi cukup banyak juga orang-orang yang pindah dari pedesaan itu tinggal di kota-kota besar yang ada di Prancis, seperti di Paris dan lain sebagainya. Dan mereka di Paris itulah, di kota-kota besar di Prancis, mereka bisa melihat hasil daripada industrialisasi daripada apa? Prancis, yang ada di Prancis. Mereka melihat adanya jalan dan kanal yang mempercepat perdagangan, ya, perjalanan dan perdagangan itu jadi lebih cepat. Sementara koloni di luar negeri yang dimiliki oleh Prancis itu mendatangkan sumber daya dan produk dari luar negeri yang mahal dan mewah. Ada karpet dari Persia, ada porselen dari Tiongkok, ya, dan lain-lainnya, ya, kopi, teh dan lain sebagainya. Jadi ada orang-orang yang mampu untuk beli, ada orang-orang yang tidak mampu. Tapi ya orang-orang yang tidak mampu kadang-kadang bisa sedikit berhasil memiliki, sehingga mereka ingin, oh ini enak juga nih kopi dari Timur Tengah, dari manalah kopi atau tehnya dari mana. Jadi mereka ingin supaya juga memiliki hal-hal yang dimiliki oleh orang-orang kaya seperti itu. Tapi mereka tidak bisa selalu memiliki keinginan tersebut. Kenapa? Ya mereka miskin lah ya, tidak sekaya para bangsawan. Jadi mereka mulai gemes gitu ya, gemes dengan para bangsawan. Jadi bagi banyak ya, bagi masyarakat mereka tidak dapat ya. Kenapa? Banyak dari barang-barang ini hanya tersedia bagi masyarakat yang kaya. Tapi mereka bisa lihat, yang miskin bisa lihat di kota-kota itu, enak sekali hidup mereka, pakaian mereka bagus-bagus, karpet mereka itu bagus-bagus, rumah mereka, istana mereka bagus-bagus. Dan inilah, keadaan itu menyoroti kesenjangan yang ada di masyarakat perkotaan dan menimbulkan perasaan pahit. Kenapa kita tidak bisa menikmati kemewahan ya seperti orang-orang
kaya bangsawan tersebut. Dan berikutnya tentu saja ini menimbulkan kebencian terhadap kerajaan. Dan ada yang disebut dengan madam defisit, nyonya yang menyebabkan kekurangan. Ya, apa ini madam defisit ini? Kebencian kerajaan dan madam defisit. Artikel ini menyatakan bahwa kehidupan mewah para bangsawan yang hidup di istana-istana mereka yang mewah, khususnya kemewahan hidup dari Raja Louis ke-16 dan istrinya Mary Antoinette, itu memupuk kebencian di kalangan masyarakat Prancis. Masyarakat mayoritas bilang, aduh, ini kok kayaknya ini minta ampun nih, bikin kita apa ya? Kita hanya bisa sengsara aja dengan apa mereka hanya menimbun kekayaan bagi diri mereka sendiri. Apalagi ya, dan raja ini ya, si ratu ini, Ratu Mary Antoinette itu menikah dengan calon raja. Waktu itu Louis ke-16 itu dia belum raja, tapi dia sudah menikah. Pada saat itu si Mary Antoinette itu, ratu itu, yang belum ratu saat itu waktu dia menikah, baru berusia 14 tahun. 14 tahun. Tapi Mary Antoinette kemudian apalagi setelah dia menjadi ratu, waduh, dia menikmati fashion, menikmati seni, dan hiburan-hiburan yang mahal, dan menghambur-hamburkan uang dengan berjudi, sehingga mendapatkan julukan apa? Madame Deficit, nyonya defisit, ya, nyonya defisit. Jadi inilah yang terjadi, menyebabkan orang marah sekali dengan Madame Deficit, dengan raja dan dia punya apa? Raja dengan dia punya ratu, ya. Dan berikutnya ini yang paling apa? Inilah yang berhubungan juga dengan pelajaran kita, ya. Pelajaran kita. Ini poin kelima. Poin keenam seperti saya sudah katakan tadi, karena kebudayaan orang-orang suka revolusi ini, revolusi itu, ya. Tapi poin kelima, ini hadirnya para filsuf pencerahan, enlightenment philosopher, filsuf pencerahan. Nah, bukan hanya media massa pada saat itu yang mengkritik monarki Prancis, para bangsawan Prancis, ya. Sepanjang abad ke-8 ada sekelompok filsuf seperti Rousseau, ya, Voltaire, lalu Montesquieu, mungkin ya bahasa Prancisnya begitu, ya. Mudah-mudahan saya tidak salah bilangnya. Montesquieu, mereka yang menulis tentang isu-isu yang mereka lihat dalam masyarakat, ya. Dan karya para filsuf ini dengan gagasan yang mereka promosikan itu disebut sebagai pencerahan, enlightenment. Tentu saja pada saat itu, masa pencerahan itu bukan hanya ada di Prancis. Itu ada di seluruh Eropa. Ada masa pencerahan di tahun 1800-an tersebut atau 1700-an tersebut. Sudah ada masa pencerahan. Tapi banyak juga yang ada di mana? Yang ada di Prancis. Filsuf-filsuf pada saat itu yang memimpin orang untuk berpikir, terbukalah pikiran kita. Masa kita selama ini ditekan-tekan oleh para bangsawan, oleh para agamawan dan bangsawan, ya. Kita harus berpikir bagi diri kita sendiri. Misalnya dalam The Social Contract, Jean-Jacques Rousseau, dia menulis apa? Bahwa manusia itu dilahirkan bebas. Kita dilahirkan itu sebagai manusia bebas. Namun di mana-mana, everywhere, setelah dia lahir, di mana saja dia dirantai. Harus bayar pajak inilah, harus turut kepada agama lah, harus turut kepada para pemimpin negara lah, dan lain sebagainya. Jadi kita itu dirantai. Ya, kita menjadi budak dengan kata lain. Kita lahir sebagai orang yang bebas. Tapi kemudian kita diperbudak dengan berbagai hal. Ya. Ini bagi Jean-Jacques Rousseau, dia katakan apa? Semua manusia itu seharusnya mempunyai pengaruh politik yang lebih besar. Jangan hanya para agamawan, para bangsawan. Jangan, kita semua juga harus, ya. Kita semua harus. Dan ini dia katakan, Jean-Jacques Rousseau. Anda bisa lihat dia punya begitu banyak kutipan-kutipannya itu yang ada. Dan dapat kita lihat buku-buku dan juga kutipan-kutipannya yang kita bisa lihat juga di internet dan di buku-buku yang ditulis tentang Jean-Jacques Rousseau. Dia katakan apa? I prefer liberty with danger. Dia mau semua kita bebas. Saya lebih memilih kebebasan walaupun ada bahaya dalam kebebasan tersebut. I prefer liberty with danger. Dan daripada apa? Saya berada dalam perdamaian tapi sebagai budak. Kalau saya memiliki hati yang damai tapi saya sebagai budak yang damai, itu kan bagus. Lebih baik saya bebas walaupun kebebasan saya itu berbahaya. Ya, hidup semau gue itu oke, ya. Hidup semau gue adalah semoga. Jadi lebih baik kita menjadi bebas. Ya, kita harus bebas seperti dia katakan tadi kan, lahir sebagai orang bebas, ya, tapi kemudian kita dirantai di mana-mana. Tapi dia katakan kebebasan adalah kekuatan untuk memilih rantai kita sendiri. Oh, okay. Kalau memang saya mau dirantai dengan konsumerisme, kalau saya mau dirantai dengan keduniawian, ya kalau saya pilih untuk hal tersebut, itu pilihan saya. Daripada saya dipaksakan, dirantai oleh agama dan lain sebagainya. Lebih baik saya bebas. Saya bebas memilih apa saja yang saya mau buat.
Jadi inilah humanisme, fokus kepada manusia yang menyebabkan kita sekarang ini ya, manusia itu berfokus kepada apa? Dirinya sendiri, ini dia. Ini filsafat yang muncul pada revolusi apa? Revolusi Prancis, manusia bebas. Kalaupun kita mau dirantai, ya EGP, emangnya gue pikirin seperti begitu ya, emang ya biar aja loh. Kalau saya mau dirantai dengan narkoba, ya itu ya urusan saya sendiri. Anda rantailah diri Anda dengan rantai-rantai lain. Tapi kalau saya mau dirantai, itu pilihan saya. Itulah ya. Jadi bagi dia, kebebasan adalah kekuatan untuk memilih rantai kita sendiri. Bagi mereka, para filsuf Enlightenment ini, bahwa agamawan-agamawan pada saat itu, gereja yang berkuasa pada saat itu, telah merantai umat-umat manusia. Dan mereka tidak suka. Ini yang mereka katakan ya. Jadi, filsuf Prancis lainnya, other French philosopher like Voltaire, Montesquieu also added their voices to Enlightenment movement, highlighting the importance of recent and human progress. Filsuf Prancis lainnya seperti Voltaire dan Montesquieu juga menyuarakan pendapat mereka pada gerakan pencerahan, menyoroti pentingnya akal dan kemajuan manusia. Dan ini poin berikut yang penting juga, penting dari artikel ini ya. Di artikel ini ya, sejarah yang mencatat apa? They dislike, mereka tidak menyukai gereja Katolik sebagai sebuah institusi. Mereka mengkritik sikap para ulama Katolik yang tidak rasional. Ya, they dislike the Catholic Church as an institution, criticizing the irrational, superstitious attitude of the Catholic clerics. Mereka mengkritik sikap para ulama Katolik yang tidak rasional dan percaya kepada tahyul, serta kemalasan para biarawan yang tidak produktif. Ya, so they dislike the church. Mereka tidak menyukai gereja. Ya, mereka tidak menyukai gereja. Tidak heran, Voltaire, ini salah satu pemikir abad pencerahan dari Perancis. Ini yang ditulis oleh kutipan dari Voltaire yang sangat terkenal. Ya, dikatakan apa? Bahwa agama, religion, far from being beneficial. Agama bukannya makanan yang bermanfaat, tapi malah berubah menjadi racun di otak yang terinfeksi. Kenapa? Karena dia melihat pada pemimpin-pemimpin agama yang sesungguhnya kalau kita pelajari tidak sesuai dengan Alkitab, tapi seakan-akan menyuarakan suara Alkitab. Ya, mereka menyuarakan suara Alkitab, dan itulah sebabnya itu ditentang. Ini bodoh sekali mereka, menurut Voltaire, ya, para pemimpin agama saat itu. Nggak masuk akal penjelasan ilmiah mereka dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya penyebab mereka tidak suka dengan para pemimpin agama, mereka menjadi tidak suka dengan agamanya para pemimpin agama, yaitu kekristenan saat itu, gereja saat itu. Tidak heran Voltaire juga menulis. Ini tulisan daripada Voltaire. Dia katakan apa? Kekristenan adalah agama paling konyol. Christianity is the most ridiculous, the most absurd, yang paling absurd atau tidak masuk akal. Dan berdarah. Kenapa? Karena agama saat itu memiliki tentara yang dapat bunuh negara siapa aja ya. Betul ada reformasi, tapi reformasi itu kemudian ada counter reformation, ada counter reformasi ya, yang menyebabkan negara gereja Katolik pada saat itu sebelum revolusi Prancis, makanya Paus Pius itu ditangkap ya. Kenapa? Karena sering berperang juga ya. Karena mereka sering juga menggunakan serdadu-serdadu mereka untuk menyerang ini, menyerang itu dan lain sebagainya. Jadi berdarah. Dan inilah katanya, kekristenan bagi Voltaire adalah agama paling konyol, paling absurd, dan berdarah yang pernah menjangkiti dunia. Ya, yang menjangkiti. Tidak heran revolusi Prancis menyebabkan apa? Seperti pelajaran kita tadi ya, ateisme mencapai puncaknya. Tadi kita sudah baca. Ateisme mencapai puncaknya pada masa revolusi Prancis, setidaknya selama sekitar 3,5 tahun. Periode itu berlangsung dari tanggal 26 November 1793 ketika sebuah dekrit yang dikeluarkan di Paris menghapuskan agama, hingga 17 Juni 1797 ketika pemerintah Prancis menghapus hukum-hukum agamanya yang membatasi negara Prancis. Jadi inilah artikel dan fakta sejarah membuktikan bagaimana Prancis itu mengalami apa yang disebut dengan istilah dikristenisasi. Kristen itu tidak ada lagi. Ya. Selama French Revolution, selama revolusi Prancis, kekristenan di Prancis itu menjadi tidak ada. Menjadi tidak ada. Sekuler sekali. Ya. Kalau Anda pergi ke Prancis, waduh, saat ini sangat sekuler keadaan di Prancis. Ya. Itulah dechristianization of France during the French Revolution dari Institute of World Politics.
Jadi itulah yang dikatakan apa ya. Dan itu, jadi agama Kristen itu apa? Harus dihancurkan. Dan salah satu pemikirnya itu adalah Voltaire ini. Ya. Dan bagaimana caranya menghancurkan kekristenan? Nah ini Voltaire tuliskan. Voltaire katakan apa? Jika kita, if we would destroy the Christian religion, jika kita ingin menghancurkan agama Kristen, pertama-tama, apa yang kita harus hancurkan? Kita harus menghancurkan kepercayaan manusia terhadap Alkitab. Ya, dia ingin supaya kedua saksi Tuhan, Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru atau Alkitab itu apa? Hancur, bakar. Makanya oleh sebab apa yang dikatakan oleh Voltaire inilah, maka Alkitab itu di apa? Dibakar, dipajak di semua, di Prancis orang-orang bersuka cita karena ini menjadi alat yang digunakan ya. Alkitab telah menjadi alat yang digunakan oleh para pemimpin agama pada saat itu, walaupun yang mereka lakukan itu salah. Para pemimpin agama telah menggunakan Alkitab bukan untuk satu pembaruan kerohanian, supaya ada karakter yang berubah, tapi tidak. Alkitab telah digunakan sebagai alat untuk diambil ayatnya ini, diambil ayat itu untuk serang orang, untuk bahkan membunuh orang ini dan itu. Alkitab telah disalahgunakan, tetapi oleh sebab penyalahgunaan Alkitab itulah, maka reaksi terhadap penyalahgunaan Alkitab menyebabkan rakyat Prancis membakar Alkitab. Padahal masalahnya bukan Alkitabnya. Masalahnya para pemimpin agama yang salah menginterpretasikan apa? Alkitab. Dicampur adukan Alkitab itu dengan tradisi gereja dan lain sebagainya yang mengekang. Ya. Jadi Alkitab itu digunakan supaya orang miskin itu tetap berada dalam kemiskinan. Turutlah kamu, hormat kami ini para pendeta, para pastor dan lain sebagainya. Digunakan untuk keuntungan para agamawan. Sangat-sangat disayangkan. Tapi itulah akibatnya gereja tidak lagi menjadi kekristenan dihapuskan di Prancis, Alkitab dibakar. Kenapa? Karena seperti yang Voltaire katakan, harus dimusnahkan. Dan itu menjadi satu pergerakan yang bukan hanya di Prancis, tapi juga banyak tempat-tempat lain, orang-orang yang miskin tapi sekarang mulai mendapatkan kebebasan. Oh ya betul ya, masa kita harus dikukung oleh agama, masa kita harus kasih ini kasih itu terus kepada gereja dan lain sebagainya. Kita harus bebas dong. Gunakan itu uang persembahan dan lain sebagainya itu hanya untuk kesenangan kita, kebebasan kita dan lain sebagainya. Ya. Dan tidak heran ya, dia menghancurkan kekristenan dengan mencoba untuk menghancurkan kekristenan dengan mencoba menghancurkan Alkitab ya. Dan ini dikatakan nubuatan daripada Voltaire. Nubuatan daripada Voltaire dia katakan 1 abad lagi. Wah, karena dia sudah melihat bagaimana Alkitab itu memang habis-habisan di Prancis, terbakar semuanya di kata lain ya. Habis-habisan. Dan tidak ada pada zaman ini, pada zaman revolusi Prancis tidak ada seperti di zaman 1260 tahun, ada kelompok yang mempertahankan kebenaran Alkitab, yang simpan Alkitab, ya tidak, semuanya memang sepertinya itu Alkitab tuh habis-habisan. Ya, habis-habisan. Dan dia katakan 1 abad lagi. Dan tidak akan ada Alkitab di bumi. Ini yang dinubuatkan oleh Voltaire. Ya, dinubuatkan oleh Voltaire. Apa betul? Ya, 100 tahun dari tahun 1700 1800-an itu, tahun 1900-an apa Alkitab itu sudah tidak ada? Well, saya dapat memegang Alkitab itu. Saudara dan saya dapat memegang Alkitab ya. Tetap ada. Dan cukup ironis, yang cukup ironisnya dari pelajaran kita saat ini adalah urban legend yang terbukti. Ya, ada satu website yang mencoba untuk melihat mana ini mitos-mitos yang ada di internet dan lain sebagainya, apa itu betul atau tidak. Dikatakanlah bahwa ada satu mitos, tapi ternyata mitos tersebut betul. Apa itu mitosnya? Ya, tapi ternyata itu bukan satu mitos, tapi satu fakta. Faktanya adalah bahwa Voltaire yang menyatakan 1 abad lagi, maka tidak akan ada lagi Alkitab di muka bumi. Ternyata apa yang terjadi? Rumah daripada Voltaire itu dibeli oleh Bible Society. Geneva Bible Society membeli rumah daripada Voltaire dan menjadikan rumah daripada Voltaire itu bukan hanya tempat menyimpan Alkitab, tapi percetakan Alkitab. Menjadi tempat percetakan Alkitab. Dan ini terbukti. Ini bukan hanya satu urban legend. Ternyata telah terbukti bahwa rumah daripada Voltaire yang menyatakan 1 abad lagi tidak akan ada lagi Alkitab di muka bumi. Ternyata tempat orang yang berbicara seperti itu, rumahnya yang kemudian dibeli oleh Geneva Bible Society, menjadi tempat di mana Alkitab itu dapat terus-menerus dicetak. Besok kita akan mempelajari bagaimana 2 saksi yang telah mati oleh sebab revolusi Prancis itu dibangkitkan. Tapi pelajaran ini kiranya dapat
menjadi perenungan bagi kita semua ya. Bagaimana kuat kuasa firman Tuhan tersebut yang dapat terus menjadi bagian kita. Saya baik di dalam nama Yesus.